Oke, nah kali ini kita akan lanjutin materi asam basa ya. Dimana materi kali ini kita masuknya ke materi yang namanya hidrolisis garam ya. Hidrolisis garam. Nah, sebelum kita masuk ke hidrolisis, kita akan masuk ke ciri-cirinya dulu paling ya atau karakteristik ya. Makanya di sini kata-katanya adalah analisis karakteristik dan sifat larutan garam ya. Nah, fokus kompetensinya atau tujuannya adalah ya ini ya kalian bisa baca aja sendiri di sini karena yang lebih penting adalah kita masuk ke materinya ya. Dimana di sini materinya kita mulai dari definisi dan terminologi reaksi netralisasi. Nah, eh, kita membahas reaksi netralisasi itu bukan pertama kali, bukan di sini ya. Pertama kali itu ada di termokimia mengenai delta Hn. Paham nggak? Ingat nggak gitu? Delta Hn. Delta Hn itu adalah entalpi netralisasi ya. Entalpi netralisasi. Apa sih entalpi netralisasi? Berarti kalor atau ya berapa banyak kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menetralkan 1 mol dari air. Nah, ingat ya. Jadi untuk netralisasi itu sendiri fokusnya itu adalah adanya air di sini. Kenapa sih ada air di sini? Ya pasti karena ada H+ yang nantinya ditambah atau bereaksi dengan OH minus sehingga keduanya ini akan menghasilkan zat yang namanya adalah H2O. Nah, H2O itu air udah pasti ya, kayak gitu. Makanya menetralkan bukan menetralkan 1 mol air ya, maksudnya membentuk 1 mol air ya. Jadi entalpi netralisasi itu adalah uh, energi yang nantinya dihasilkan atau dilepaskan untuk menetralkan suatu asam dan basa dan menghasilkan nih, ini hasil ya, menghasilkan 1 mol air gitu. Ini sebagai hasil gitu ya, menetralkannya asam dan basa gitu ya. Oke. Nah, makanya di sini kita akan review kembali ya apa itu definisi dari netralisasi. Jadi di sini ada garam ya, garam. Jadi garam itu adalah senyawa ionik kristalin ya. Kristal itu berarti padatan gitu. Nah, senyawa ionik padat yang terbentuk dari reaksi netralisasi antara kation. Nah, kation itu adalah ion positif ya. Dan dari suatu basa. Nah, ingat ion positif ini dari basa. Dan anion. Nah, anion itu adalah ion negatif dari suatu asam. Jadi ingat, ion negatif itu adanya dari asam. Dan reaksi umum dari netralisasi sendiri adalah asam ditambah basa menjadi garam dan air. Begitu ya. Nah, sekarang kita di bab ini karena namanya hidrolisis garam, ya berarti kita akan fokus ke garamnya. Oke. Jadi di larutan asam dan basa sendiri kan air itu cuma jadi pelarut aja nih gitu ya. Walaupun nanti bukan nanti ya, di video sebelumnya itu udah ada tentang reaksi autoionisasi air gitu ya. Cuman kan dia sebagai istilahnya apa ya? Tempatnya lah, wadahnya si air ini dari suatu zat bereaksi yang menghasilkan H+ maupun OH- gitu ya. Makanya di sini ada miskonsepsinya ya, jangan sampai salah. Istilah netralisasi ini tidak selalu mengimplikasikan bahwa produk akhir memiliki pH tepat di angka 7. Sifat garam sangat bergantung pada identitas kimia reaktan pembentuknya. Nah, sehingga nantinya di sini ya, kita akan mengklasifikasi garam berdasarkan sifat larutannya ya. Ada garam yang namanya garam netral. Artinya apa kalau garam netral? Ya berarti pH-nya itu 7 ya, atau kisaran 7. Kalau 7 itu berarti di 25 derajat Celcius ya. Kan nilai KW sendiri itu kan pada suhu 25 derajat Celcius. Kalian sudah nonton video sebelumnya harusnya, dimana nilainya itu adalah berapa KW? 10 pangkat min 14 ya. Jadi kalau misalnya dia suhunya 25 ya netralnya adalah 7 pH-nya gitu. Oke. Nah, dimana ciri-ciri dari larutan yang netral itu dia tidak akan merubah warna dari lakmus ya. Jadi kalau kamu nyemplungin lakmus yang warna biru ya tetap biru, merah ya tetap merah gitu. Nah,
Ada juga yang kedua namanya garam asam. Apa itu garam asam? Garam asam itu ya pastinya pH-nya di bawah 7. Dengan ciri-ciri apa? Dengan ciri-ciri mengubah lakmus biru ya menjadi merah. Udah pasti ya. Ini kan lakmus sudah kalian pelajarin, bahkan di SMP pun kalian sudah belajar tentang lakmus. Kemudian yang terakhir adalah pH yang di atas 7, di mana pH yang di atas 7 ini merupakan garam basa ya. Dan ciri-cirinya adalah mengubah lakmus merah menjadi biru gitu ya. Dan di sini ada catatannya, mengubah pH ini mengindikasikan adanya interaksi spesifik antara ion-ion penyusun garam ini dengan pelarut air ya. Jadi seperti itu ya. Adanya hubungan nih antara ion-ion penyusun garam nanti, misalnya NaCl dengan siapa? Dengan airnya. Apakah dia bisa menambah jumlah H plusnya atau menambah jumlah OH-nya di dalam air tersebut? Nah, itu yang mengindikasikan bahwa garam tersebut dapat bersifat, yang pertama itu adalah netral, yang kedua adalah asam, dan yang ketiga itu adalah basa ya. Kita next dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke korelasi atau hubungan kekuatan garam-garam tadi ya. Ada garam yang netral ini biasanya terbuat dari apa sih? Nah, garam netral ini terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat ya. Sedangkan kalau garam yang sifatnya asam ya pasti terbentuk dari asam yang lebih kuat dengan basa yang lebih lemah gitu ya. Secara logika aja. Sedangkan garam yang sifatnya basa itu pastinya asamnya lebih lemah daripada basanya. Oke. Nah, sedangkan yang terakhir ada kondisi di mana ada asam lemah sama basa lemah. Nah, terus garamnya apa dong, Sir? Ya garamnya itu nanti tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya ya. Jadi kalau Ka-nya lebih besar ya lebih kuat, asamnya ya sifatnya asam. Kalau Kb-nya lebih besar atau lebih kuat sifat basanya berarti dia garamnya bersifat basa gitu ya. Jadi makanya di sini kita lihat sifat akhir larutan garam ditentukan oleh prinsip dominansi dari reaktannya. Yang mana nih yang lebih dominan? Yang mana nih yang lebih kuat? Apakah asamnya atau basanya? Kalau sama-sama kuat artinya dia netral gitu ya, bisa jadi netral nanti garamnya gitu. Komponen elektrolit yang lebih kuat atau terionisasi sempurna akan membuat ya atau mendominasi nanti sifat dari akhir campuran tersebut gitu. Oke. Nah, sehingga nanti kita akan masuk mengenai hubungan asam basa pembentuk garam ya, dimana nanti kalau misalnya contoh dari yang kuat dengan kuat, HCl dengan NaOH. Nah, dia akan menghasilkan apa? Garam yang netral. Garamnya apa? NaCl. Jadi tinggal dibalik aja nih antara kationnya dengan anionnya. Kan kalau HCl itu kan berarti H plus ditambah Cl min ya. Sedangkan NaOH itu kan Na plus tambah OH min. Nah, kalian tinggal tukeran aja pasangan. Nah, kalau lupa ataupun pengen review kembali, kalian coba tonton video share mengenai reaksi kimia di kelas 10 ya. Ada juga di channel ini, tolong ditonton ya agar kalian bisa mereview kembali lah ya yang kalian lupa tadi di kelas 10 ya. Jadi Na plus sama Cl min kalau H dengan OH ini di sini gitu. Oke. Jadilah NaCl dan pasti produk sampingnya adalah H2O. Udah pasti ya H2O itu selalu terbentuk kalau reaksi penetralan. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika H2SO4 bereaksi dengan KOH. Nah, ini perlu kalian lihat ya bahwa H2SO4 itu ditambah KOH nanti akan menghasilkan garam yang namanya K2SO4 ditambah H2O. Nah, lihat kenapa di sini K-nya itu 2? Ya karena kation K itu memiliki muatan plus 1 ya. Sedangkan SO4 ini muatannya adalah 2 minus. Supaya nanti netral antara 2 minus dan plus, berarti kalian harus dikalikan 2 ya untuk jumlah K-nya ini. Supaya nantinya seimbang ya antara muatan positif dan negatifnya. Nah, kalau misalnya sifat garamnya itu asam seperti ini, ya dia terbentuk dari asam kuat kayak seperti HCl dengan asam lemah, basa lemah ya, yaitu NH4OH. Membentuklah garam NH4Cl gitu. Kemudian bisa juga dari HNO3 dengan
AlOH3 ya, di mana HNO3 itu adalah asam yang kuat, sedangkan AlOH3 itu basa lemah ya. Terbentuklah garam AlNO3 tiga kali seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari sifat-sifat garam dan juga contoh dari garam-garam apa saja yang sifatnya basa, asam, netral maupun yang relatif gitu. Oke, sampai sini semoga bisa kalian pahamin ya untuk hubungan asam basa pembentuk garam, karena di video selanjutnya kita akan mulai nanti menuliskan reaksi-reaksi kimianya ya. Jadi ini adalah dasarnya. Semoga kalian bisa paham dulu dari dasar-dasarnya ini. Nanti kita akan lebih fokus ke reaksi kimianya. Kenapa dibilang asam, kenapa dibilang basa. Pasti ada kaitannya dengan H+ dan juga OH- gitu ya. Nah, kalau misalnya yang lemah ini nanti akan tergantung dari nilai Ka sama Kb-nya ya. Nah, ini adalah rangkuman dari analisis sifat garam, identitas ionik dari spesies asam dan basa pembentuk merupakan prediktor utama dalam menentukan pH larutan garam. Tadi ya, lihat yang mana yang lebih mendominasi atau yang lebih kuat, apakah garamnya atau apakah asamnya ataupun basanya. Proses identifikasi reaktan kuat versus lemah adalah tahap prasyarat yang wajib dikuasai sebelum peserta didik melangkah ke perhitungan kuantitatif reaksi ion garam dengan air atau hidrolisis. Jadi kalian harus tahu dulu yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Makanya Sir kemarin minta kalian untuk menghafal asam kuat dan juga basa kuat. Tujuannya apa? Supaya nanti di sini kalian sudah bisa membedakan yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau misalnya ada dari kalian yang masih belum hafal tentang asam dan basa yang kuat, maka tolong dihafalkan dulu ya. Untuk yang asam sendiri, yang kuat itu kalau misalnya listnya ya, ada HCl, HBr, HI gitu. Lalu ada HNO3, ada H2SO4, ada HClO4, ada HClO3 ya. Kalau basa kuat sendiri di sini ya, basa kuat itu ada dari golongan 1 seperti LiOH, ada NaOH, ada KOH, ada RbOH, ada CSOH gitu ya. Ada CaOH 2 kali, ada SrOH 2 kali, ada BaOH 2 kali. Nah, itu adalah list dari asam kuat maupun basa kuat yang harus kalian hafalkan. Oke, nanti untuk nama-namanya bisa kalian cari sendiri ya di internet, dimanapun yang kalian bisa cari. Semoga kalian bisa hafal ya untuk list dari asam kuat dan basa kuat. Nantinya kita akan masuk ke ya perhitungan kuantitatif dari hidrolisis tadi ya, hidrolisis garam. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ser pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih.